ada Pak Arifin Atanggai. Pak Arifin, selamat siang. Ya, selamat siang, Ibu. Pak Arifin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI. Kami minta waktu beberapa menit ke depan begitu ya. Ya, Oke, Pak Arifin, ini terkait dengan Pilkada yang sedang berlangsung ya, 27 November 2024 ini, ada berapa banyak TPS yang sudah disiapkan khusus di posko pengungsian erupsi Gunung ada Lewotobi laki-laki? Ya, silakan. ada 27 ya untuk keseluruhannya termasuk di posko dan juga beberapa tempat yang Mm-mm. tidak berlokasi di posko, misalnya beberapa tempat yang ada di sekitaran desa yang pengungsian. Oke, jadi ada 27 TPS ini Ya, apakah sudah mencukupi untuk mengakomodasi seluruh pemilih yang berada di pengungsian begitu, Pak? ya, kita sudah mendata secara baik, Ibu, Mm-mm. yaitu yang pertama seluruh pengungsi Ya. yang ada di posko termasuk juga yang ada di sekitaran posko, itu kita dasar data untuk memperoleh pengungsi, nama-nama pengungsi, dan kita sudah pilahkan antara pengungsi dan juga pemilih. Sehingga kita sudah siapkan posko yang ada, TPS yang ada di posko, termasuk juga kita sudah fasilitasi para pemilih Mm-mm. itu dengan model A surat tindak memilih, sehingga kita Oh. sudah memfasilitasi dan kita sudah distribusikan kepada para pemilih yang terdampak ke erupsi Gunung Lewotobi untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang sudah terdekat, Ibu. Mhm. Oke, Hmm. 27 TPS ini tidak saja tersebar di posko pengungsian, tapi juga ada daerah-daerah tadi yang sudah disebutkan Ya, begitu ya, Pak Arifin. Ini ya, total ya. untuk yang ada di posko sendiri berapa, Pak? Total yang ada di posko sendiri kita memiliki 6 posko yang 6 posko. masing-masingnya terdapat TPS. Di Oke. samping itu juga di TPS-TPS yang desa tersebut, desa mandiri, desa asalnya di situ, itu juga terdapat TPS. Ibu. Oh Dan hari iya. ini banyak pemilih yang pergerakannya bergerak keluar dari posko, sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah Mhm. sehingga memfasilitasi para pemilih agar kita kembalikan mereka ke TPS yang sudah kita tentukan agar mereka juga dapat menggunakan hak pilihnya. Dan sekarang kami fasilitasi dengan kendaraan, termasuk yang pemerintah daerah fasilitasi kendaraan. Hari ini sementara berlangsung untuk mengambil beberapa pengungsi di lokasi yang karena mereka terus bergerak sehingga mereka Mhm. jauh dari lokasi TPS yang sudah kita tetapkan, Ya. mereka sementara bergerak dan hari ini kita sementara bekerja. Mhm. Hmm. Oke, untuk TPS Mandiri ini dalam artian bahwa TPS asal begitu ya dari Iya, iya. pemilih begitu. Iya, Apakah saya misalkan misalnya Desa Konga. mhm mhm. Desa Konga memang ada TPS, tetapi Konga sendiri punya TPS sendiri karena tidak terdampak erupsi. Oke. Tetapi di samping itu poskonya sendiri juga memiliki TPS-nya sendiri. Mhm. Apakah Hmm. aman, ketika masyarakat atau pemilih ini menggunakan hak pilihnya melalui TPS Mandiri ini? Aman, aman Ibu, aman. Dan memang TPS Mandiri ini di beberapa tempat yang Mhm. memang berada di tempat yang berbeda, kita tempatkan di lokasi yang berbeda. Dan juga teman-teman penyelenggara dalam hal ini, ketua dan anggota KPPS, kita fasilitasi mereka untuk kita antarkan mereka dari lokasi pengungsian ke lokasi yang Pencoblosan? terdampak erupsi Oke coblos tadi. oke. Jadi ada juga TPS-TPS yang kita siapkan bukan saja di lokasi pengungsian, tapi juga mohon maaf, bukan saja di posko pengungsian, tapi juga ada di lokasi-lokasi pengungsian yang para pemilih itu menyebar di beberapa titik, sehingga di beberapa titik itu kita fasilitasi dengan TPS satu di situ, dan lokasi TPS itu memang agak jauh dari ketua dan KPPS yang bertugas di situ, sehingga kami Hmm. fasilitasi mereka dengan mengantarkan pagi mereka dari lokasi pengungsian mereka ke tempat TPS, kita fasilitasi mereka. Dan kepulangan Bahkan mereka sampai juga? dengan kita Mhm fasilitasi mereka dengan urusan tenda, bekerja sama dengan BNPB, mhm. termasuk meja, kursi, dan lain sebagainya, kita fasilitasi sedemikian rupa. Mhm. Oke, untuk jumlah pemilih yang ada di 27 TPS yang tersebar yang sudah disiapkan ini, ada berapa banyak, Pak Arifin? Untuk seluruh pemilih, Ibu, Mhm. yang tersebar di
TPS yang dimaksudkan tadi itu ada sekitar 30-an Ibu yang tersebar di luar itu, yang di luar dari posko itu Ibu. Sehingga sekarang kami masih mendata karena pemilihnya terus bergerak Ibu. Ya. Karena mereka informasinya ada beberapa pemilih yang di Kabupaten Sika kembali lagi ke Flores Timur Ibu. Oke. Berarti Iya. mereka belum memiliki model A begitu untuk pindah memilih? Ya, kalau mereka ya belum memiliki model A pindah memilih Ibu. Kalau yang sudah di Kabupaten Sika, tapi informasinya kembali lagi hari hanya. Sehingga mereka tetap menggunakan hak pilihnya di TPS asal karena nama mereka masih ada di daftar pemilih tetap. Oke. Dan itu bisa dilayani begitu Pak Arifin? Ya, tetap kita layani Ibu. Kita tetap layani. Oke. Sementara untuk model A ini yang sudah disiapkan atau dibuat oleh KPU ini total ada berapa banyak untuk masyarakat yang ada di wilayah pengungsian begitu terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Pak? Ya, halo, tidak terlalu dengar jelas Ibu. Ya, Pak Arifin tadi Anda sampaikan bahwa teman-teman di KPU juga sudah menyiapkan atau sudah membuat model A untuk pindah memilih bagi masyarakat yang terdampak ke erupsi Gunung Lewotobi ini. Nah, ini total ada berapa banyak model A yang dibuat untuk khusus untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Pak? Halo, halo, halo. Ya, Pak Arifin bisa dengarkan suara saya? Tidak terlalu jelas Ibu. Oke, Pak Arifin untuk total model A yang disiapkan oleh KPU khusus untuk warga atau pemilih yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi ini berapa banyak jumlahnya? Pak Arifin bisa dengarkan suara saya? Ya, halo. Ya. Halo, halo, halo. Oke, Ya. baik. Kami Halo, akan halo. mencoba menghubungi kembali Pak Halo. Arifin ya untuk bisa update kembali informasi-informasi penting ini ya terkait dengan pelaksanaan pemilu di daerah-daerah terdampak erupsi Lewotobi begitu pendengar ya. Dan kami akan mencoba menghubungi kembali dan mendapatkan informasi lebih akurat begitu ya supaya apa yang ingin kita dapatkan melalui wawancara ini bisa kita dapatkan begitu, bisa kita dengarkan informasi akuratnya begitu. Oke, kayaknya jaringan kurang bagus ya sehingga komunikasi kita sempat terputus nih Pak Arifin. Baik, Ya, ya. Pak Arifin ini menyambung dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa KPU sebagai penyelenggara ini sudah menyiapkan atau membuat model A untuk pindah memilih bagi korban erupsi Lewotobi laki-laki begitu ya di Flores Timur. Nah, ini berapa total atau jumlah model A yang dibuat oleh KPU khusus untuk para pengungsi? Ya, untuk keseluruhannya Ibu, itu kalau di tingkat dua kecamatan tersebut itu ada 17.044 Ibu. Ya, tetapi untuk jumlah pemilih di posko sendiri itu sebanyak 2.623. Sedangkan jumlah pemilih yang kita fasilitasi dengan DPTB atau pemilihnya itu sebanyak 1.853. Ya, sedangkan total keseluruhan menjadi 4.145. Oke, ini berarti masih banyak kekurangan Ya. ya, sementara yang harusnya terdata itu 17.044 begitu Pak Arifin ya? Ya, itu tidak, karena memang ada pemilih, ada beberapa desa yang tetap Ibu. Oh ya. Semisalnya contoh saja itu desa di PS tetap itu Pantai Oa. Itu desa di desa Pantai Oa di Kecamatan Wulanggitang itu TPS-nya tidak direlokasi. Itu TPS-nya mandiri, Ibu. Jadi semisalnya TPS Pantai Oa, Hewa, Riang Rita, Boru Kedang, Ojandatung, Riang Baring, Lewotobi, itu TPS-nya tetap sehingga mereka tetap di desa. Oke, baik. Berarti model A yang dibuat untuk beberapa warga yang ada di desa-desa tadi yang sudah disebutkan ini tidak berlaku begitu ya Pak ya?
Ya, bagaimana Ibu? Berarti, model A yang sudah dibuat untuk, warga yang ada di desa-desa tadi yang sudah disebutkan bahwa tetap laksanakan, pemilihan di TPS-TPS itu berarti tidak berlaku ya model A-nya? Ya, model A yang tetap itu adalah mereka model A yang TPS-nya tetap di desanya, Ibu. Mmm, Sedangkan mhm. para pemilih yang di posko yang sudah berpindah, kita siapkan untuk pindah memilih. Mmm, mhm. Sehingga mereka itu tetap menggunakan hak pilihnya di TPS mereka, tetapi lokasi TPS mereka itu sudah dipindahkan, Ibu. Karena Oke. di desa mereka terelokasi. Demikian, Ibu. Mhm. Baik, Pak Arifin, kemarin juga sempat kami dapatkan informasi bahwa di Kabupaten Sika itu masih menampung warga dari, Flores Timur, seperti itu. Nah, ini bagaimana, kemudian KPU Flores Timur memfasilitasi mereka untuk bisa menggunakan hak pilihnya begitu, Pak, Arifin? Ya, kami KPU Kabupaten Flores Timur yang pertama itu Mhm. bagi pemilih yang telah keluar dari Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, itu daftar nama pemilih tersebut masih ada dalam daftar pemilih tetap. Sehingga kapanpun mereka kembali, hari Mereka ini bisa pun ya? mereka kembali, mereka tetap Mhm. menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Flores Timur. Tetapi kalau Mmm. mereka di Kabupaten Sika sudah mengantongi pindah memilih, maka tentu mereka menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Sika. Selain dari itu, kami Kabupaten Flores Timur juga menyiapkan satu TPS di perbatasan. Oh Sehingga iya. bagi Bapak Ibu yang ada di perbatasan antara Flores Timur dan Sika dapat menggunakan hak pilihnya datang ke TPS di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur. Seyogyanya Mhm. seperti itu. Dan semua pemilih yang kami data, entah itu melalui posko maupun tenda-tenda yang tersebar di beberapa desa, itu sudah kami fasilitasi dengan pindah memilih agar mereka dapat dilayani hak pilihnya di TPS terdekat. Demikian, Ibu. Oke, berarti KPU Flores Timur ini sudah sangat berusaha begitu ya, agar Ya, masyarakat-masyarakat, pengungsi erupsi Gunung Lewotobi ini, tetap bisa menggunakan hak pilihnya, ya, kerjanya lebih bahkan ekstra begitu Ibu, ya? ya bahkan lebih dari itu, Ibu. Mhm, Hari ini iya, KPU Flores Timur dan pemerintah daerah juga menyiapkan kendaraan kendaraan untuk khusus ya bagaimana untuk caranya menjemput? memfasilitasi mereka untuk Mhm, datang ke TPS. oke. Baik, Pak Arifin, sejauh ini apakah ada laporan begitu ya, terkait dengan kesalahan administratif misalnya seperti pemilih yang tidak terdaftar atau kesalahan teknis yang ada di TPS-TPS, di posko pengungsian begitu, ada 27 TPS yang tadi disebutkan, sejauh ini? Ya, untuk sejauh ini kalau kesalahan sih tidak ada, tapi Mhm, dalam konteks untuk dokumen kependudukan bagi para pemilih yang hilang dan lain sebagainya, itu kita sudah koordinasikan dengan catatan sipil. hmm, Sehingga catatan sipil sementara ini dapat memfasilitasi beberapa pemilih yang juga akan dikirimkan ke para KPPS agar dapat ketika masuk dapat menggunakan biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh catatan sipil sehingga para pengungsi yang dalam hal ini adalah pemilih yang ada di pengungsian dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan syarat-syarat menggunakan hak pilih di TPS. Demikian, Ibu. mhm. Oke, baik. Apakah ada, inovasi-inovasi terbaru begitu ya, yang secara khusus dibuat untuk, ke-27 TPS ini Pak Arifin? Ya, kalau bicara inovasi-inovasi terbaru, tentu inovasinya sudah kita mulai dari awal. Yang pertama, Mhm, kami tidak berhenti untuk rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. iya, Terakhir di tanggal 26, kami rapat koordinasi dengan para kepala desa yang mhm, ada di desa-desa yang terdampak erupsi. Sehingga mhm, kami sudah koordinasi dengan para kepala desa. Kepala desa juga mengambil bagian dari untuk menyukseskan pilkada ini untuk berkomunikasi dengan seluruh warga. Di samping itu yang inovasi kami lakukan ini ada yang paling terakhir ini adalah kami menyiapkan kendaraan untuk dapat memfasilitasi para mhm. pemilih yang untuk dapat menggunakan hak pilih di TPS. Demikian, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak Arifin, apa yang menjadi pesan Anda, himbauan kepada Bapak Ibu untuk masyarakat terdampak erupsi yang akan menggunakan hak pilihnya hari ini, 27 November 2024? Ya, kalau dari KPU mewakili KPU Kabupaten Flores Timur Mhm, tentu menyampaikan harapan besar.
Yang pertama harapan besarnya adalah mari sama-sama bergandengan tangan menyukseskan pilkada di Kabupaten Flores Timur. Yang kedua harapan besarnya adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Bulangitang dan Ipura yang terdampak erupsi, semoga juga sesegera juga terbebaskan dan juga berakhir dari erupsi Gunung Merapi Lewotobi laki-laki ini. Demikian Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya dengan RRI. Jika memungkinkan siang nanti pada saat penghitungan suara kami boleh menghubungi Pak Arifin kembali begitu untuk bisa mengupdate Ya, informasi. Siap baik. ya? Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ya, Terima kasih Pak Arifin. Selamat siang, sukses dan selamat selamat bertugas siang. kembali. Ya, siap. Anda sedang mendengarkan program khusus Pilkada Florata Memilih. Pendengar RRI di mana